Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah karena rahmat dan nikmatnya saat ini kita dapat berkumpul di Mushola Al-Ikhlas ini untuk mengikuti kajian rutin Tafsir Al-Munir. Saat ini kita akan mengkaji surat Al-An'am ayat 152. Ini masih berkaitan dengan wasaya al-asr. Jadi wasiat Allah yang jumlahnya 10. Kita akan mengkaji wasiat yang ke-6 sampai akhir insyaallah. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bagus atau lebih bermanfaat. Hatta yang belugha asyuddah, hingga sampai dia dewasa. Jadi mendekati harta anak yatim tidak boleh kecuali tujuannya untuk memberi manfaat. Memberi manfaat itu bisa dikembangkan, bisa diamankan, dan seterusnya. Dijaga hingga sampai dewasa. Ini berarti yang ke-6. Berkaitan dengan harta anak yatim itu harus dilindungi, jangan habis sia-sia. Ketujuh, wa auful kaila, dan sempurnakan takaran. Wal mizana, yang ke-8, sempurnakan pula timbangan. Bil qisti, dengan adil, kedua-duanya dengan adil. Jadi menyempurnakan takaran-takaran itu berarti suatu yang ditakar. Kalau mizan berarti timbangan. Takar bisa kiloan, takar bisa menggunakan satu mud, apa itu dalam istilah Arab. Kemudian yang ke berapa? 9. Ini diselingi. La nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Jadi artinya berkaitan dengan timbangan takaran itu adalah harus berusaha adil. Adil berarti yang tepat, membeli dan menjual itu hendaknya juga sama takarannya, sama timbangannya. Tetapi terkadang ada orang itu tidak tahu bahwa timbangan itu ada selisih. Nah, itu berarti tidak ada beban, artinya tidak disengaja. Jadi timbangannya itu ada kekeliruan yang tidak sengaja, itu berarti tidak
ada dosa. Terus kemudian yang ke-9, wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil. Jadi berlaku adil itu bisa berupa perbuatan, yaitu berupa timbangan atau takaran tadi, itu perbuatan. Kalau adil dalam perkataan itu berarti berkata jujur, walau kana dza qurba, kendati pun ia adalah kerabatmu. Jadi kalau meskipun kerabat tapi dia salah, katakan salah. Jadi jangan memihak, ini di depan hukum. Yang terakhir, wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji. Wa bi ahdillah, dan janji Allah, aufu, penuhilah. Nah ini nanti yang perlu dibahas ini. Yang dimaksud janji dengan Allah itu bagaimana? Jadi janji Allah disuruh memenuhi, itu yang dimaksud apa? Apakah kita pernah berjanji pada Allah? Ditutup dengan dzalikum wassaqum bih. Yang demikian itu wasiat Allah kepada kamu. Wasiat itu di sini diartikan perintah Allah. La'allakum tadzakkarun, agar kamu ingat. Ini menggunakan wasiat. Padahal wasiat itu biasanya adalah untuk orang yang akan meninggal atau pesan tertentu, itu biasanya wasiat. Ini menunjukkan bahwa pesan-pesan ini sebetulnya adalah penting, seperti orang yang akan meninggal dunia, pesan-pesan tertentu harus dilaksanakan. Ini maksudnya begitu. Maka menggunakan istilah wasi tausiyah. Tausiyah itu ya wasiat, pesan-pesan penting. Ya, kita lihat sekarang penafsirannya, yaitu yang keenam, menjaga harta anak yatim. Sebetulnya yatim itu adalah menjaga harta yatim. Yang dinamakan yatim itu berarti masih anak-anak yang sudah ditinggal orang tuanya. Jadi wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Artinya, la ta'khudhu, kamu jangan mengambil syai'an sedikit pun min malil aitam, dari harta anak yatim. Aitam itu jamak dari yatim. Alladzina tatawallawna, yang kamu dikuasakan, yang dikuasakan kepadamu. Al-isyraf alaihim, yaitu dengan berlebihan. Jadi mengambil berlebihan tidak boleh. Illa bima fihi maslahatun wa naf'un lahu, kecuali yang membawa kemaslahatan dan bermanfaat buat mereka. Jadi mendekati itu harus untuk kemaslahatan atau bermanfaat. Artinya harta didekati itu untuk dijaga, untuk dikembangkan. Ini digumangan terus jontai, dikembangkan. Misalnya kalau berupa tanah yang ditanami, terus hasilnya diberikan anak yatim. Atau seandainya berupa rumah yang dijaga, jangan sampai dibiarkan pertumpahan layar TKB. Jadi demi kemaslahatan dan kemanfaatan.
Intinya bahwa kalau seorang anak itu ditinggal mati ayahnya yang punya harta, maka otomatis harta sudah, jadi begitu meninggal maka harta itu milik anak yatim dan ahli waris yang lain, khususnya kan anak yang banyak mendapatkan warisan. Itu jangan didekati, apalagi terus misalnya punya uang 10 juta diambil semua di bank, terus tinggal bacaan teh. Wah, ini berarti dolim ya. Karena ada model itu ya. Nah ini ternyata mari makan usang dulu kayak mergone ngaji di ngomong. Ya habis, dituruti habis betul. Padahal tidak boleh memanfaatkan harta itu kecuali untuk kebaikan anak yatim itu sendiri. Apalagi kok bagi-bagi uang, tidak boleh. Kalau seandainya dibagi-bagi, jangan mengambil harta anak yatim, tetapi dari yang lain. Jadi yang bermanfaat, di antara yang bermanfaat itu fi hifdzil mal, yaitu untuk menjaga harta. Sebagaimana kisah siapa itu Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi kisahnya itu jalan-jalan, ternyata Nabi Khidir dan Nabi Musa lapar, minta makan, minta minum kepada penduduk, itu tidak ada yang mau memberi, mau ngedit penduduk ini. Ternyata ada satu rumah yang akan roboh. Nah, Nabi Khidir ngajak, rumah ini roboh itu didandani ini. Lah Nabi Musa protes, penduduk medit. Ya kalau perlu kita minta upah. Terus akhirnya dinasihati oleh Nabi Khidir, kamu tidak paham sebetulnya di bawah rumah ini, di dalam rumah ini ada harta anak yatim. Yang kedua orang tuanya solehah ini. Jadi dengan menjaga rumah berarti juga menjaga harta yang terpendam di dalamnya. Allah memberitahu saya. Jadi ternyata Nabi Musa yang sudah menjadi Nabi dan Rasul itu dalam hal tertentu ilmunya masih kalah dengan Nabi atau orang soleh. Lah berarti mulia mana Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Pertanyaan. Allah lebih memuliakan Nabi Musa karena Nabi Musa itu pejuang, kesana kemari berjuang dan bahkan berani menghadapi Raja Fir'aun. Jadi ilmunya Khidir kan kepada Nabi Musa. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa orang tidak boleh sombong walaupun atau tidak boleh memamerkan ilmu walaupun itu seorang Nabi dan Rasul. Apa menanggur kiai? Jadi gitu ya. Jadi di atas langit ada langit sebenarnya. Jadi untuk menjaga harta, watamnya dan untuk mengembangkannya boleh. Wahimayati dan melindunginya minal makhotir dan bahaya. Wal infaq minhu dan membelajarkannya bihasbil hajat sesuai kebutuhan.
Kebutuhannya apa? Ya tua anak kebutuhannya untuk pendidikan harus dijaga. Jadi ada harta yatim, terus kemudian dengan istrinya itu boros, maka yang tidak boros itu wajib menjaganya. Kemudian si istri tadi nikah lagi, nah ini sosok kalau tidak dilindungi oleh keluarga yang lain, khususnya keluarga dari ayahnya. Ada model itu, jadi saya juga menjumpai sendiri. Inginnya dijaluk tentang ingin dijual semua, harus ada yang melindungi. Wadhalika kauli ta'ala, dan itu seperti firman Allah Ta'ala. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Jadi makan harta anak yatim dengan zalim itu seperti makan bara api. Jadi geni kok dipangan sama dengan memasukkan ke perutnya itu api. Wa saya selalu sangiro. Jadi memakan harta anak yatim itu sama dengan memasukkan diri ke dalam api yang menyala-nyala, artinya di neraka. Jadi harta anak yatim dihabiskan itu sama dengan memasukkan diri ke dalam api neraka, sama dengan memasukkan ke dalam perutnya itu juga api. Surat An-Nisa ayat 10. Jadi pesan ini penting. Jadi ada orang yang meninggal, dia meninggalkan anak yatim, dan kalau meninggalkan anak yatim, harta itu harus benar-benar dilindungi, dijaga, jangan dibagikan secara zalim, karena masa depannya masih panjang anak yatim. Dulu kadang-kadang waktu perhatian kiai dulu kadang-kadang ada model jadi istilahnya disodakoi, saya menurut ya sodakohnya itu adalah didoakan itu cukup bagi orang meninggal. Kewajiban orang yang bagi orang meninggal adalah satu, memandikan, kedua, mengkafani, ketiga, mensolatkan dan mendoakan, yang keempat, menguburkan. Ya sudah, selebihnya kewajiban terhadap orang meninggal adalah itu. Selebihnya ya mendoakan terus. Tidak ada kewajiban untuk membagi-bagi harta untuk orang tua, tidak ada. Yang membagi-bagi harta untuk orang tua seandainya ya ada pendapat boleh, itu berarti kalau sudah dewasa. Kalau sudah dewasa dan apa? Ya jadi saya sudah mapan hidupnya, saya sudah mandiri, meskipun dapat warisan boleh dibagi-bagi itu karena sudah berhak untuk mengelola hartanya. Tapi kalau anak yatim belum bisa, harus walinya itu harus melindungi hartanya. Larangan tadi ada jangan mendekati. Jadi an-nahyu anil qurbi, larangan mendekati, anisai terhadap sesuatu itu ablagu lebih tinggi minan nahyi anisai dibandingkan dengan melarang sesuatu itu sendiri. Anisai nafsahu atau anisai nafsihi, dibandingkan dengan melarang sesuatu itu sendiri.
li'annal awal, karena mendekati itu yatadammanu an-nahya 'anil asbab wal wasail al-mu'addiyah ilaihi. Karena yang pertama mengandung larangan tentang sebab dan sarana yang bisa mendatangkan ke sana. Jadi jangan mendekati itu sebetulnya larangan yang lebih tinggi, yang maknanya lebih luas. Kalau jangan mengambil saja itu kan yang dilarang mengambilnya. Kalau mendekati itu berarti bisa memakan, bisa mensedekahkan, itu harus memang benar-benar bermanfaat. Wa anis syubhat, termasuk subhat itu berarti ya larangan-larangan lain. Allati yang mudhannatu takwil, yang bisa diduga dalam penafsiran. Artinya penafsiran yang luas itu kan menimbulkan penafsiran yang banyak. Itu hendaknya juga itu diperhatikan. Ka'ayyakula syai'an min malihi, seperti makan sedikit, syai'an diartikan sedikit atau sebagian, min malihi dari harta, asna'a ada yang malin di saat melaksanakan tugas, amalin lahu fihi ribhun, yang di dalamnya mengandung keuntungan. Jadi mencakup ini, artinya jadi harta itu misalnya ya berupa tanah, terus digarap, ditanami suatu, terus menghasilkan, hasilnya itu hendaknya itu diberikan ke anak yatim. Seandainya mengambil itu hanya berkaitan dengan upah, boleh gitu, berkaitan dengan upah mengerjakan. Tapi jangan sampai akhirnya anak yatim itu merugi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itu termasuk mendekati. Jadi kalau lebih dari upah, nah itu sudah keuntungannya diambil sendiri. Karena rugi anak yatim kan begitu. Tidak rugi anak yatim itu karena asalnya itu hartanya sekian, ini digarap ya tetap tidak berkurang. Nah itu berarti sebetulnya merugikan. Anak yatim mestinya juga harus dapat keuntungan karena ditanami. Makanya waqad nahallahu ta'ala 'anil akli. Allah Ta'ala melarang memakan min malil yatim, dari harta anak yatim, illa lidharurah, kecuali karena darurat, au hajah, atau karena kebutuhan. Jadi karena darurat itu misalnya ya, jadi yang mengembangkan harta anak yatim tadi atau keluarga yang menjadi wali itu juga miskin, maka boleh ya sekedar tadi untuk mendapatkan upah. Kalau tidak mendapatkan upah, bisa-bisa tidak bisa mengerjakan, malah terlantar. Aku timbang merumah hartanya anak yatim, tidak dapat apa-apa, lebih baik saya kerja di tempat lain. Itu akhirnya terbengkelai, itu tambah bahaya. Jadi darurat atau hajat. Makanya Allah berfirman di ayat lainnya, surat An-Nisa ayat 6, wala ta'kuluha israfan, dan jangan kamu makan harta anak yatim dengan melebihi dari batas kepatutan. Israf itu boros. Jadi harta anak yatim dikembangkan boros. Ya memang untuk belajar, mungkin untuk membiayai pendidikannya, tetapi harta yang ditinggalkan tidak banyak, sekolahnya mengambil sekolah yang mahal, akhirnya habis. Jangan. Termasuk bidaron itu tergesa-gesa, tergesa-gesa membelanjakan ayat baru sebelum mereka dewasa. Jadi jangan
segera dibelanjakan, tetapi harus irit betul mengelola harta anak yatim. Pokoknya saya mengantarkan pendidikannya diperhatikan, boleh mengambil dari situ, tetapi harus dimanage. Nanti waktu dewasa tetap harus ada persiapan supaya dia mandiri. Coba tidur atau dipakai untuk belanja semua kalau coba. Makanya ini pesan waman kana waliyan falyastafi. Barang siapa di antara pemelihara atau walinya itu orang mampu, walinya itu kaya, falyastafi, maka hendaknya ia menahan diri. Ya wong sugih ya rasa jaluk lah, mengembangkan harta, melindungi harta, serasa mengharapkan apa-apa. Tapi waman kana fakiran falyakul bil ma'ruf, dan barang siapa yang miskin maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Ya tadi sekedar upah. Nek miskin, nek sugih ya ora usah jalur upah bareng rokok. Paham ya? Jadi ada keluasan dalam hal ini. Al-Quran itu paham terhadap situasi dan kondisi. Prinsipnya harus hati-hati mengelola harta anak yatim. Jangan dibiarkan, harus bertanggung jawab. Jadi ini dari sisi lain untuk mengurusi harta untuk mengurusi anak yatim itu jangan dilihat satu sisi seperti sekolah top, tetapi harta peninggalan orang tua tetap harus diperhatikan. Ya. Kalau memang ada peninggalan itu harus dirawat dan dikembangkan kalau bisa. Kalau rumah tidak ditempati, disewakan apa. Bagi orang yang mengelola mengenai harta itu, kalau kaya ya harus menjaga diri, jangan sampai minta. Tapi kalau miskin sekedar untuk upah itu tidak apa-apa. Tapi berdasarkan kepatutan. Jadi yang mau mangan hartanya yatim tapi boros, mangan gak di sate lagi lembut itu boros itu. Kemudian watasalumul amwal, dan menyerahkan harta ilal yatama kepada anak-anak yatim. Yatama jamak dari yatim. Dalam bahasa Arab itu jamak dari yatim itu bisa aitam tadi, bisa yatama. Bahasa Arab itu akhirnya kafir bisa kafirin, bisa kafirun, bisa kufar, bisa kafaroh. Menurut dihafal. Hina bulughihim, ketika sudah balik, yaitu sinir rusdi, yaitu usia dewasa. Dewasa itu berarti harus diperhatikan dari berbagai sisi. Lidah qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, hatta yablugha asyuddah, hingga sampai ia dewasa. Jadi belajar tafsir itu berarti belajar perkata itu, perhatikan ternyata mempunyai makna-makna yang luas. Jadi ya misalnya mengatakan hatta yablugha asyuddah, hingga sampai dia dewasa, itu maknanya ayla taqrabu malal yatim, artinya jangan kamu mendekati harta anak yatim hatta yablugha mablaghal rijal, hingga sampai umur dewasa. Rijal itu berarti dewasa. Ada kata-kata subhanul yaum rijalul wad, pemuda hari ini akan menjadi orang dewasa di masa mendatang. Rijal itu berarti dewasa fil hamkati. Hamka itu dalam pengertiannya, dia mengerti untuk mengelola harta yang baik itu bagaimana. Wal kuwati, dan kekuatan fisiknya harus kuat.
namanya rijal itu. Waktu malil malakat, sempurnanya kepribadian, wal madarik kil akliyah, dan pemahaman akalnya. Akalnya itu paham. Jadi yang dimaksud dewasa itu ngerti, fisiknya kuat, jadi kepribadiannya juga sempurna. Soalnya ada fisiknya kuat tetapi kepribadiannya tidak sempurna. Yang demikian jangan diserahkan dulu, nunggu kalau sudah dewasa atau sudah nikah. Meskipun dalam segi usia ya sudah 20 lebih mungkin, tetapi masih mengkhawatirkan. Saya juga punya keluarga, boleh kira apa ini. Sudah diberi bagian padahal belum nikah. Sawahnya dijual, itu kalau sepeda motor akhirnya sudah dijual lagi. Pokoknya gue seneng-seneng tak. Akhirnya ya dewasanya itu sudah tidak punya apa-apa, jadi dulu. Nah, ini wali itu harus memperhatikan, bahkan terkadang bersikap tegas demi kebaikan anak itu sendiri. Wadhalika kama qala Asy-Sya'bi wa Malik wa jamaah minas salaf, seperti pendapat Asy-Sya'bi, Malik, jamaah kaum salaf. Hatta yahtalim, yaitu istilahnya sampai ihtilam. Al-ihtilam yakunu adatan. Jadi yang namanya ihtilam itu istilah sudah balik. Biasanya itu bainal khamisati asyara wasaminata asyara, yaitu umur 15 sampai 18. Itu mestinya sudah menunjukkan dewasa, umur sekian itu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih dari itu yang masih belum dewasa. Biasanya itu karena terpengaruh oleh minuman dan judi. Jadi kalau sudah terpengaruh itu meskipun lebih dari 18 ya urung dewasa. Makanya dilihat kalau antara 15 sampai 18 itu dia jujur, bisa menghemat harta, terus pintar mergawi, tidak apa-apa diserahkan. Tapi kalau belum, masih dipandang oleh walinya, itu belum cakap, ya, dijaga terus sampai dia itu menikah. Karena menikah itu biasanya ada yang mengendalikan selain wali, yaitu istrinya atau suami. Makanya istilah Al-Quran yang lain itu bukan hanya dewasa, tapi wa in anastum minhum rusydan. Kemudian jika menurut pendapatmu, anastum itu pendapatmu, minhum rusydan, mereka rusdan itu cerdas, pandai memelihara harta, fadfa'u ilaihi amwalahu, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Cerdas. Nah, kita berarti ya anak yang belum umur 20 tetapi itu sudah bisa mengembangkan harta sendiri. Jadi pinter. Jadi pinternya anak yatim yang berkaitan dengan harta itu pinter mengembangkan. Jadi mencari uang sendiri terus pintar, dodolan, atau sekarang itu dengan menggunakan jasa atau kerja di mana gitu, sudah bisa mandiri. Lah butuh dia itu tempat rumah, rumahnya diberikan, yes, hakmu.
Intinya wal murad bil ayat, maksud dari ayat ini, pesan yang diberikan oleh ayat ini ya, itu adalah hifdzul malil yatim, agar kita ini menjaga harta anak yatim, wa adam tabdiri, dan tidak membiarkan mubadir, au idoatihi, atau sia-sia, hatal bulugh, sampai balik. Balik tadi itu bisa berarti ya dewasa, utamanya tadarus, dan sampai cerdas untuk bisa mengelola harta. Pesan Allah kepada kita semua yang berkaitan dengan yatim, khususnya dalam hal harta. Sekarang yang ke-7 dan 8, ini karena gandeng ya. Wa auful kaila wal mizana bil qist, menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kail timbangan, kail apa? Takaran. Wal mizan timbangan. Karena ada jual beli itu kadang-kadang tidak timbangan, tetapi dengan takaran. Koyo suri koyo takarnya wah. Kadang-kadang keranjang, kadang-kadang kardus. Model sekarang orang ditimbang nggak bisa. Ayatimul kaila, artinya sempurnakan takaran. Idza kiltum linnas, jika kamu menakar untuk orang lain. Wala tazidu fihi, dan jangan kamu menambah takaran itu. Idza taltum li anfusikum, untuk diri kamu sendiri. Biasanya kalau beli itu mintanya ditambahin ya, tapi kalau menjual dikurangi. Nah, jangan begitu. Tapi harus tetap ya, termasuk kalau ada orang yang ya, pembeli kita ini menjual, ada pembeli itu kadang-kadang mesti takar pas, bisa nambah sendiri. Itu ya sebetulnya nggak boleh, ingin ditambah. Saya berbulan-bulan ya tambah urus atau telur, tidak perlu kita yang melakukan seperti itu. Terus ditimbang ya wis ora saja ditambah. Itu namanya adil. Jadi tambahan yang tidak semestinya itu berarti malah gawe lorong-lorong. Jadi tidak berkah. Jadi tambahan yang tidak semestinya itu yang menyebabkan haram. Kita ini kadang-kadang perlu takut dengan apa yang dinyatakan Nabi. Kullu lahmin nabata min suhtin an-naru aulalah. Jadi kalau ada tubuh ini yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka itu pantas tempat tinggal. Jadi mengkhawatirkan sekali. Dari sini pesannya watimul mizan, termasuk sempurnakan juga timbangan. Idza wazintum li anfusikum, jika kamu menimbang untuk diri kamu sendiri. Fi matashtaruna, terhadap barang yang kamu beli. Aw li ghairikum, atau untuk orang lain. Fi ma tabiuna, yang kamu jual. Jadi tapi jual itu beli. Untuk yang bukan uang.
yang kamu beli sebetulnya. Yang kamu beli gitu ya. Jadi gini, kalau kamu beli pada orang lain, itu ya tetap disempurnakan hatimu. Kalau kamu menimbang untuk diri kamu sendiri terhadap yang kamu beli, itu disempurnakan. Auliwirikum atau orang lain yang kamu beli itu juga sempurna. Maksudnya ini tubuh di sempurna menjual, tapi itu yang kamu jual ya, betul. Yang kamu jual betul. Jadi yang kamu jual juga harus fala yakulu fi ziyadah, maka tidak boleh ada tambahan wala naksun dan tidak boleh ada pengurangan. Itu namanya sempurna. Wa inna matamamun bil adli, sesungguhnya tanda sempurna itu ada dengan adil. Adil itu berarti tengah-tengah. Min ghairi tatfif, dengan tanpa ada tatfif itu kekurangan atau kecurangan. Jadi tatfif ini sebetulnya yang tepat adalah apa tadi? Kecurangan. Jangan ada curang waktu membeli maupun menjualnya, itu harus pas takarannya sama. Rata-rata kadang gitu. Saya itu pedagang, saya pernah diceritani Bojonegoro. Jadi beli buah-buahan di sana itu buah beli. Ya kelihatannya harganya murah, tapi sampai di rumah ditimbang kurang. Itu terkenal itu. Ya entah betul atau enggak, kadang-kadang ada sampai berkali-kali mendengar itu. Mereka bahwa di wani paku apa di bawah timbangan jadi di paku. Nah iya kok. Misalnya yang anggur di tempat yang lain itu harga paling rendah itu misalnya 50.000. Lah kok suatu 30.000. Ternyata punya usul itu dikurangi timbangannya. Itu berarti tatfif itu curang, dan boleh curang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Mutaffifin, tatfif tadi ya, itu curang. Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Nek tubuh ke ingin jemur, ingin sudah jeglak. Saya dulu juga pernah doa gubernur nimbang model jeglak iki ketuku. Wa idza qalu awazarum yusirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Jadi yang begitu itu wail. Jadi kalau istilah wail, ada yang mengatakan wail itu nama lain dari neraka. Neraka bagi orang yang curang. Ada lagi istilah wail di surat apa lagi?
wailul lil mutaffifin. musallin. Ya tak? Celaka bagi orang yang sholat. Tapi sebetulnya tidak boleh dihentikan sampai situ. Sholat kok celaka. Harus diteruskan. Wailul lil musallin alladzina hum an sholati sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya itu lalai. Dalam tafsir Al-Mubiri sebetulnya yang mengenai seorang sholat yang lalai itu yang dinamakan seorang sholat yang lalai itu kalau dilihat orang mau sholat, tetapi kalau tidak dilihat orang dia tidak mau sholat. Arti yang sebenarnya itu berarti sholat karena pamer, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau molor itu kan? Sholatnya molor, misalkan asar jam 3, sholatnya jam 5. Ya sebetulnya menurut fikih tetap sah karena masih di dalam waktu. Jadi itu masih dibolehkan loh. Cuma yang dimaksud sebenarnya wailun di situ. Jadi kalau dilihat orang itu dia sholat, tapi kalau tidak dilihat tidak sholat. Makanya kan di situ diteruskan alladzina hum yuraun, mereka itu pamer. Apa bedanya pamer dengan tidak? Kalau pamer itu berarti dilihat orang itu sholat, bisa juga sholatnya bagus, tapi kalau tidak dilihat orang tidak mau sholat. Tapi kalau sholat jamaah supaya dilihat orang tidak apa-apa, asalkan dilakukan istiqomah. Jadi orang yang tidak pamer itu tandanya biasanya dilihat orang dan dilihat orang itu sama, artinya tetap melaksanakan. Di samping itu tidak dianggap pamer itu memang keanjuran. Kalau sholat 5 waktu hendaknya berjamaah. Dilihat orang dan dilihat orang dan tetap berjamaah karena memang yang baik bagi sholat 5 waktu adalah yaitu harus berjamaah. Lanjut. Ayat anna ifa al-haqi yakunu fil halataini. Hanya sesungguhnya menyempurnakan kebenaran itu ada 2 keadaan. Al-bai' wasyara'. Artinya ketika membeli dan menjual, kedua-duanya harus adil. Jadi menyempurnakan kebenaran. Wa qawlu bil qisti, dan firman Allah dengan menggunakan kata adil, tujujibu tahrul adil, yaitu diwajibkan berlaku adil. Tahari misalnya, taharil adli halal bai wasyara', yaitu pada saat membeli dan menjual bikot dari mustata' sesuai dengan kemampuan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Makanya kan diselingi kata-kata la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memikulkan beban kepada orang melainkan sekedar kesanggupannya. Apa maksudnya? Artinya la yukallifullahu nafsan. Artinya Allah tidak membebani manusia illa ma yasa'u hafi'uha, kecuali pada perkara yang bisa dilaksanakan. Bi'antatihi bila musrin wala harjin, yaitu bisa mengerjakan dengan tanpa kesulitan dan keberatan. Ai biqadri taqwa wal judiyatnya sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Fa idza tasahhu biduni qasdin fala mu'akhadata. Jika seorang melakukan kesalahan dengan tanpa sengaja maka tidak akan disiksa. Mungkin sing timbang ya wis rada tuwa, yang wis 10 kilo ternyata baru 9 kilo umpamanya. Masih lurusnya tidak tepat. Jadi ada kekeliruan tidak sengaja, maka ada apa-apa. Tapi kalau sengaja, inilah yang merupakan dosa. Fotonya nyatet keliru. Jadi dicatat beberapa kali, dikira ditimbang sudah misalnya 5 kali, padahal baru 4 kali. Itu ada kekeliruan yang tidak sengaja, maka fala mu'akhadata,
Jadi artinya tidak disiksa. Yang disiksa itu karena memang sengaja. Lah jual beli yang curang itu lama-lama juga ketahuan. Ya. Becik ke titik, Allah ketahuan. Ya nek guru itu kurang sakit. Lama-kelamaan ya bisa. Nek saiki dodol bensin. Jadi 1 liter tapi sebetulnya kurang 1 liter. Makanya jangan literan. Pokoknya sadah ini kita tuku regane sampe ini. Tidak apa-apa. Yang penting jangan jual literan. Jadi pokoknya ada yang ini pokoknya sakmono itu regane sampe ini tidak apa-apa. Nah, maksudnya itu kalau bensin literan itu sengaja meterannya yang dipakai ukuran itu disetel, kan bisa sebetulnya disetel itu. Tapi lama-lama juga ketahuan, makanya kan ada pomper yang simaris kalau laris itu ada dugaan, karena memang pas pokoknya nopom bolu itu mantap lah, jadi tidak ada kecurangan. Kalau yang sana itu diduga, soalnya biasanya diisi misalnya 40.000 sudah penuh. Nah kan kita kok 40.000 kok bisa kurang banyak, nah, kan ditanya. Makanya adil itu ternyata membuat ketenangan dan membuat kepercayaan. Ada hadis riwayat Ibnu Mardawai dari Sa'id bin Musayyab berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda menanggapi tentang firman Allah wa'uful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa usaha. Jadi berkaitan dengan ayat sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Maka Rasulullah bersabda, man aufa ala yadi, barang siapa menyempurnakan takaran, menyempurnakan dengan Allah yang lamu sihhatan niyati, maka Allah mengetahui kebenaran niatnya bil wafa'i fihima, untuk menyempurnakan keduanya. Lam yu'akhid, maka Allah tidak menyiksa. Jadi kalau sudah ada niatan untuk menyempurnakan, kok ada kekeliruan, maka tidak disiksa. Maksudnya begitu. Ini penjelasan atau penafsiran dari Abi. Wadhalika takwil, dan itulah takwil atau tafsir wus'aha, ya, kesanggupannya. Bahwa hadisun mursal murid, sebenarnya hadisnya adalah mursal murid. Murid itu berarti suatu yang asing. Di kitab-kitab hadis tidak ada, tetapi tadi diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Sekarang wa akibatut tatfi fil kail wal mizan, akibat dari kecurangan dalam takaran dan timbangan itu wahimatun jiddan, itu membahayakan sekali. Wa munadhiratun, dan diancam, munadzaratun, dan diancam biqobin alim, dengan siksa yang pedih. Jangan dianggap sepele masalah takaran dan timbangan. Kama Allah Ta'ala kaum Syu'aib, seperti yang diceritakan oleh Allah tentang kaum Syu'aib alaihissalam. Firman Allah dalam surat Hud, wa ya qaumi auful kail ay auful mikyala wal mizan. Ini menggunakan kata mikyal. Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan bil qisti, dengan adil, wala tabkhasun nasa sya'ahum, jangan kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka.
menggunakan tamkhosu itu merugikan. Wala tafsau fil ardi mufsidin, dan jangan kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Tafsau itu membuat kejahatan, mufsidin dengan membuat kerusakan. Jadi orang yang memanipulasi atau mencurangi takaran dan timbangan itu kalau menurut ayat ini dianggap seperti orang yang membuat kerusakan, rusak tatanannya. Apalagi kepada orang yang akan menjual lagi, mesti emosi. Aku pulang kon jerene murah, ternyata ditimbang itu kurang 1 kilo, kurang 1 on. Ternyata aku rugi terus ya, padahal itu kurang murah. Ternyata itu punya usut karena timbangan yang surah. Ini kan kuat itu buat kerusakan. Adil dalam ucapan dan hukum ini terus nonton. Sudah hampir jam 6 ya. Cukup ya? Ya cukup.